warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Nuria dari kelas 12 SMA Nazatul Tulab. Saya di sini akan membahas soal SBMPTN Sosiologi. Baik, pertanyaan pertama. 1. Penyimpangan dan pengendalian sosial. Nomor 1. Delinkuensi remaja rawan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika tidak diatasi dengan baik, delinkuensi remaja bisa memengaruhi lingkungan sosialnya dalam bentuk A. Tekanan batin, B. Situasi yang anomi, C. Keresahan masyarakat, D. Kerawanan sosial, E. Kesulitan menyesuaikan diri. Baik, jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Dalam soal ditanyakan yang dialami lingkungan sosial, yang berarti berkaitan dengan masyarakat sekitar. Jika remaja berperilaku delikuen, perilaku delikuen pada remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan penyimpang serta melanggar aturan atau norma yang berlaku. Jika remaja berperilaku melanggar norma, tentu hal tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Hal ini juga mengakibatkan kerugian serta kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pilihan A dan E kurang tepat karena tekanan batin dan kesulitan menyesuaikan diri merupakan dampak yang dialami oleh remaja itu sendiri, bukan masyarakat di sekitarnya. 2. Pilihan B kurang tepat karena delinkuensi remaja fokus pada tingkah laku yang melanggar secara ringan norma yang ada di masyarakat. Hal ini tidak menyebabkan keadaan yang kacau dan tanpa peraturan. Di masyarakat. Nomor 3, pilihan D kurang tepat karena kerawanan sosial merujuk pada keresahan sosial berkepanjangan yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat atau kelompok golongan tertentu dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat atau kelompok golongan tertentu. Hal ini kurang tepat jika dikaitkan dengan delinkuensi remaja. Jadi jawabannya tepat adalah C. Baik, soal nomor 2, perhatikan artikel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Di era modern seperti saat ini, masih cukup banyak anggota masyarakat yang percaya banyak uang bisa digandakan melalui cara supranatural, seperti dikatakan Suprianto, dukun yang ditangkap petugas kepolisian Polres Banyumas. Kliennya yang minta agar uangnya digandakan beberapa kali lipat. Cukup banyak. Mereka datang dari berbagai daerah dan berbagai kalangan, antara lain dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Katanya saat ditanya wartawan di Mapolres Banyumas Rabu tanggal 25 bulan 12 bahkan mereka rela menyerahkan uang puluhan juta rupiah agar uang tersebut bisa digandakan. Ada yang menyerahkan 12 juta, tapi ada yang juga yang menyerahkan yang hingga 60 juta. Tambahnya, Kapolres Banyumas AKBP Dwiyono mengatakan penangkapan terhadap yang bersangkutan dilakukan karena beberapa korban dukun tersebut melapor telah menjadi korban penipuan. Auguste Comte menjelaskan mengenai teori hukum 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu teologis, metafisik, dan masyarakat akan berakhir positifis. Berdasarkan artikel di atas dapat dianalisis bahwa terhadap kelemahan dalam teori evologis Auguste Comte, yaitu A. Mempunyai standar relevansi rendah dengan kehidupan sehari-hari. B. Penjelasan tentang indikator perubahan sosial tidak begitu jelas. C. Urutan dalam tahap perkembangan dianggap tidak sepenuhnya jelas. D. Tidak mampu menjelaskan kenapa masyarakat mengalami perubahan. E. Sifat dinamis masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial, yaitu jawabannya C. Yaitu pembahasannya
Salah satu kelemahan dari teori evolusi adalah urutan di dalam tahap perkembangan dianggap tidak sepenuhnya benar karena ada beberapa masyarakat yang mampu melampaui tahap tertentu serta langsung menuju tahap selanjutnya, dan ada juga yang tidak mampu melampuinya. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang kembali ke tahap pertama. Jadi urutannya dikemukakan Comte terkait tahap perkembangan akan berakhir di positivis tidak sepenuhnya benar dalam kehidupan saat ini. Ada beberapa masyarakat yang sudah modern tetapi masih mempercayai unsur-unsur teologis dan metafisik, seperti dalam artikel yang menjelaskan bahwa beberapa masyarakat masih mempercayai penggandaan uang secara instan melalui perantara dukun, padahal masyarakat sudah hidup di era modern dan sesuai tahap dari Comte, mereka seharusnya berada di titik akhir yaitu positivis, akan tetapi faktanya mereka dapat kembali ke tahap metafisiknya. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 3, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan pembuatan parlemen di Hindia Belanda melalui A. Stadsblad nomor 114 tahun 1916, B. Stadsblad nomor 129 tahun 1917, C. Stadsblad nomor 291 tahun 1909, D. Insiden Staatsrechtlich pasal 131, E. Insiden Staatsrechtlich pasal 35 sampai pasal 50. Yaitu pembahasannya pembentukan Volkart pada awalnya hadir atas desakan kaum Bumiputra yang menuntut adanya perwakilan dalam lembaga parlemen pada masa pergerakan nasional. Dewan ini dibentuk untuk urusan Bumiputra dan hak-haknya secara resmi dijamin oleh hukum Belanda. Pada awalnya Volkart bernama Dewan Kolonial namun diubah menjadi Dewan Rakyat atau Volkart yang dikeluarkan melalui keputusan Insiden Strenglis Wet of the Staatsregering van Nederland in Indisch Strengling pada pasal 53 sampai pasal 80 bagian kedua tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Stadsblad nomor 114 tahun 1916. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4, perhatikan ilustrasi berikut. Praktik bullying bisa berupa tindakan fisik, verbal, maupun mental, seperti mendiamkan dan mengucilkan. Dinda tertarik untuk meneliti dampak yang dialami korban dari kasus bullying di sekolah. Namun Dinda takut tidak bisa mendapatkan informasi yang mendalam dan harus menjalani penelitian yang panjang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan yang perlu dilakukan Dinda sebelum mengumpulkan data adalah A. Menguasai lebih dalam mengenai topik penelitiannya, menyiapkan pertanyaan yang tidak terlalu pribadi dan sensitif. C. Mengatasi subjek penelitian hanya pada satu orang saja. D. Melakukan intervensi pada aktivitas subjek penelitiannya. E. Membangun kedekatan personal dengan subjek penelitiannya. Jadi pembahasannya yaitu berikut ini adalah beberapa ciri penelitian kualitatif. 1. Bersifat alamiah. Penelitian tidak berusaha memanipulasi setting penelitian ataupun melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian. 2. Data penelitian bersifat deskriptif. Data penelitian berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto dan catatan pribadi. 3. Subjek terbatas. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti. 4. Kontak personal secara langsung dalam proses mengumpulkan data. Terjadi kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Kontak personal dengan subjek penelitian bertujuan untuk membangun hubungan kedekatan, sehingga subjek penelitian tidak ragu-ragu atau malu-malu dalam mengungkapkan informasi, serta minimalisasi terjadinya kebohongan dalam mengungkapkan informasi khususnya pada data atau informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Dalam
personal sehingga subjek penelitian tidak ragu-ragu atau malu-malu dalam mengungkapkan informasi serta minimalisasi terjadinya kebohongan dalam mengungkapkan informasi, khususnya pada data atau informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Dalam penelitian kualitatif, hal ini disebut sebuah building rapport, membangun kedekatan hubungan. 5. Analisis data dilakukan secara induktif. Metode penelitian kualitatif lebih berorientasi pada eksplorasi dan penemuan dan tidak bermaksud untuk menguji teori. Dalam kasus ini, sebelum mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, Dinda terlebih dahulu harus membangun kedekatan personal dengan subjek penelitiannya. Setelah melakukan dan membangun kedekatan personal dengan subjek penelitian dan terlihat bahwa subjek penelitian memiliki kondisi yang rawan, maka subjek penelitian tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam agar subjek mau mengungkapkan informasi tanpa ragu-ragu. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 5, komunitas keturunan Arab dengan masyarakat asli Kondet di Jakarta Timur sudah hidup berdampingan dalam waktu yang lama. Keduanya saling menyesuaikan kebiasaan dan adatnya hingga menciptakan kehidupan yang harmonis, bahkan membentuk keluarga bersama. Berkembangnya keluarga antara dua kelompok ini juga semakin menciptakan pembauran kebudayaan yang lebih kuat. Ditambah lagi kedua kelompok memiliki kesamaan basis keagamaan yang semakin memperkuat proses asimilasi. Salah satu kondisi yang mendorong terjadinya asimilasi pada ilustrasi tersebut adalah A. Terjadinya amalgamasi antara komunitas keturunan Arab dengan masyarakat Kondet. B. Keterbukaan dalam diri komunitas keturunan Arab dan masyarakat Kondet asli terhadap agama lain. C. Kesediaan komunitas keturunan Arab menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. D. Keinginan untuk menyeragamkan budaya kedua kelompok sehingga membentuk suatu kebudayaan nasional bersama. Jadi pembahasannya ada beberapa faktor pendorong terjadinya asimilasi antara lain. 1. Adanya toleransi antar budaya. 2. Adanya kesamaan yang sama dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap terbuka antar masyarakat. 4. Adanya unsur kesamaan kebudayaan. 5. Adanya kesamaan keagamaan atau kepercayaan dan terjadinya perkawinan campur atau amalgamasi. Berdasarkan ilustrasi pada soal, dijelaskan pada kalimat ketiga dan keempat adanya faktor kesamaan keagamaan dan telah terjadi perkawinan antar anggota komunitas keturunan Arab dengan masyarakat asli Kondet sehingga lambat laun terjadi proses asimilasi yang semakin kuat. Jadi jawabannya adalah A. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.